Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video kembali tentang analisis candlestick. Mungkin ada yang mau belajar analisis candlestick, bisa menonton video ini ya. Sekedar pemberitahuan bagi yang ingin mendapatkan analisis candlestick secara lebih lengkap ya. Ada gambar yang lebih jelas, kemudian video dan feedback tentunya. Karena setiap analisis ini saya kasih feedback ya. Kalian bisa kunjungi website saya planktontrader.com ya. Ini alamatnya planktontrader.com atau kalian cari di Google Plankton Trader. Nanti akan langsung muncul alamat dari website saya. Di sini kalian cari analisis candlestick pada bagian menu. Setelah itu kalian ya tinggal belajar analisis di sini. Baru sampai saya upload bagian 47 ya. Di sini kalian bisa temukan gambar mungkin yang lebih jelas ya. Kemudian ada video juga, langsung link ke YouTube ya, dan ada feedback analisisnya. Pada uptrend apa yang harus kita cari? Follow trend sampai ada indikasi loss momentum, candle lemah, doji, stall, atau ada pola reversal ya. Kalau udah itu terjadi, jangan follow trend lagi, lebih baik berhenti ya. Cari buyer pressure dalam kasus ini adalah inverted bullish hammer ya. Jadi ada uptrend, ada ranging, itu apa yang kita cari. Kemudian apa yang harus kita waspadai, itu perlu juga kita ketahui ya. Waspada di zona middle BB adalah konsolidasi area ya, karena middle BB itu zonanya adalah 20 IMA datar, jadi nggak ada tren yang condong kuat uptrend ataupun downtrend ya. Kemudian di bawah sini ada buat akun ya, bagi yang belum punya akun atau kalian bisa buat akun di tempat lain, bisa aja. Kemudian di sini ada ebook ya. Kemudian di sini ada ebook. Kalian bisa download ebook gratis dan ebook berbayar di sini ya. Ada live trading juga. Tapi live tradingnya lebih baik di YouTube ya. Kalau di sini belum semua saya tambahkan. Di ebook ini ada yang berbayar, teman-teman. Ada yang gratis ya, ebook berbayar. Ini 300.000. Metode pembayaran ada Bitcoin, ada PayPal, ada bank transfer, terserah kalian. Di sini ada ebook gratis juga. Nah, apa bedanya ebook gratis dan berbayar? Ebook ebook gratis ini adalah langsung penerapan ya, disertai dengan contoh. Jadi di sini nggak ada penjelasan dasar-dasar kenapa buying pressure, kenapa selling pressure gitu ya. Jadi ini langsung implementasi aja. Ini cocok untuk yang sudah pernah trading sebelumnya ya, ataupun pemula yang sudah mempelajari video-video saya di YouTube. Nah, untuk yang ebook trading berbayar ini, dia ini adalah merupakan file yang saya gunakan sehari-hari sini ya. Jadi ada mencakup semua ini, analisis candlestick, kemudian di sini ada contoh juga, ada wave ya, ada reversal, dan di sini mencakup semuanya. Ada strong trend gitu ya, belajar dasar-dasarnya. Momentum lemah ini contohnya udah saya kasih sebelumnya juga. Nah, ini kelebihannya adalah di sini ini ada data ya, ada data saja. Maksudnya kalau videonya di YouTube juga ada di ini ya, video ini di YouTube ada. Cuma di sini lebih lengkap datanya aja ya. Di sini baru sampai 63, 62. Ini udah saya analisis sebelumnya ya. 63 kita di sini ya. Itu ya bedanya. Jadi nggak ada beda yang signifikan. Apakah di ebook gratis ada rahasia? Nggak ada rahasia ya. Sama ini ebook gratis dengan, maksudnya ebook berbayar, ada rahasia? Nggak ada. Yang ada adalah kalian lebih gampang dalam belajar karena lebih terstruktur, itu aja. Kemudian tentunya kalau belajar itu sebagai catatan kalian itu lebih lengkap. Kalau yang gratisan kan kalian harus screenshot dulu, screenshot ini, screenshot itu ya. Jadi ada sedikit effort juga untuk yang gratis. Nah, ini tergantung kemampuan kalian.
nggak apa-apa, mau yang gratis mau yang berbayar, tujuannya sama juga nanti. Oke, itu saja. Sorry ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 63 ya. Analisis candlestick. Sekarang kita bahas di sini ada kurang lebih 24 ya, 24 menit atau 24 candlestick. Kita akan bahas satu persatu. Nomor candle bearish ada di bagian bawah, teman-teman ya. Bullish ada di bagian atas ya. Itu. Oke, pertama kita lihat dulu trennya ya. Anggap candle nomor 2 dan seterusnya ini belum terjadi, jadi tren di sini keadaannya adalah downtrend ya, karena EMA menunjukkan formasi downtrend. Dan nomor 1 itu adalah breakout candle, jangan lupa. Dia adalah breakout Marubozu ya. Itu cenderung strong. Apalagi di sini sebelumnya pasti ada konsolidasi. Makanya di sini bisa open posisi sell ya. Tentunya usahakan open di atas closingnya ini ya, untuk menghindari doji. Nah, bagi yang broker yang tidak menawarkan 30%, 30 detik pembelian ya itu. Kalau Quotex kan nggak ada, Olim Trade nggak ada, kemudian IQ Option ada, Binomo ada ya. Kita bisa entry di 25 detik pembelian. 25 detik sebelum detik 60 ya. Jadi kita masih bisa entry aman di sini. Dan ini bisa open posisi sell ya, karena ini Marubozu breakout pada kondisi strong atau formasi downtrend ya. Kalau formasinya begini, jangan sering-sering melakukan open buy karena peluang kita akan lemah sekali untuk profit ya. Kalau garisnya ini IMA 100, IMA 50 datar ya, baru kita bisa mengharapkan fake breakout. Kalau di sini biasanya continuation aja jadinya. Oke, Marubozu ini candlenya wick atas wick bawah, ini cenderung lemah, tapi jangan lupa tren sedang down ya. Marubozu ini identik hanya dengan retracement ya. Retracement pada strong area seperti ini sell ya. Jangan buy. Karena ini formasi IMA-nya, lihat. Kalau ini datar baru ini kita ragu-ragu di sini. Kalau ini seperti ini, entry sell aja ya. Oke. Kalau di posisi downtrend seperti ini, waspada setelah adanya 3 black cross ya, atau 3 candle bearish berturut-turut. Itu adalah sudah indikasi loss momentum ya. Walaupun tekanannya seperti ini atau ada formasi downtrend. Kenapa begitu? Karena 3 candle bearish itu sama dengan 1 candle, bisa jadi ya, 1 candle bearish juga. Ini bisa berarti sama, bearish besar. Ini artinya apa? Loss momentum bisa jadi, perlu retracement ya. Jadi tinggal tunggu retracement saja karena formasi downtrend seperti ini ya. Tapi jangan open posisi buy. Nah, itu kenapa nomor 4 saya nggak sarankan open posisi sell dan open posisi buy di sini. Ya. Nah, di sini nomor 3, 4. Nomor 4 ini adalah apa ini? Tentative seller pola 3 black cross ya. 3 black cross itu loss momentum identik ya. Jadi, setelah 3 black cross waspada untuk melanjutkan trend ya. Seperti itu. Setelah itu nomor 4 terbentuk. Nah, ini sebenarnya fake breakout ya, karena 50% nomor 3 ditembus ya oleh nomor 4. Nah, nomor 5 juga saya nggak sarankan open posisi buy. Kenapa? Karena takutnya ini adalah merupakan retracement ya, atau 2 candle retracement. Di sini bisa bearish kadang-kadang ya, atau doji karena tekanan strong down ya. Kalau kita buy di sini artinya kita melawan tekanan ini, tekanan besarnya ya. Oke, setelah nomor 5 hammer ya. Setelah muncul hammer, tunggu dulu juga, itu lebih baik. Karena kalau kita kebiasaan seperti ini, kita entry buy di sini, nanti kalau kita nggak
kondisinya beda, kita juga ikut buy di sini ya. Akhirnya kita jadi kebiasaan ya. Dan kebiasaan buruk ini dia akan membuat peluang kita turun ya. Kalau pas seperti ini kondisinya bisa kita buy. Tapi bagaimana kalau ini agak sedikit datar? Di sini bisa terjadi bearish candle. Jadi nomor 6 kita tunggu. Kita berpegang pada strong downtrend aja ya. Tapi untuk yang berpengalaman boleh ya. Yang berpengalaman tentu boleh karena udah ada pengalamannya. Nah, setelah nomor 6 ini candlenya bullish juga karena di sini hammer mungkin ya. Sini hammer. Ini kayaknya di sini sebelumnya ranging ya. Makanya dia bisa naik segini. Tinggi ya. Karena dia melewati deviasi 1. Tapi jangan lupa strong trend ya. Dan nomor 7 ya. Kita tunggu di sini. Kenapa kita nggak entry sell di sini? Padahal ini 3 white soldier ya. Dan ini 3 black cross. Ya, karena deviasi 1 udah ditembus ya. Siapa yang tahu di sini bearish. Karena kalau deviasi 1 udah ditembus, ada peluang dia untuk naik juga. Nah, makanya kita lihat setelah nomor 6 terjadi dan nomor 7 terjadi adalah bearish hanging man bearish ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini ada selling pressure. Kenapa? Karena deviasi 1 ditembus balik turun sampai di bawah openingnya ini ya. Dan dia naik untuk retrace, tekanan downtrend. Berarti di sini bisa open posisi sell. Karena di sini nggak mungkin terjadi bullish, ya kan? Kalau dia bullish di sini nggak mungkin dia sampai turun sini lagi karena di sini dia udah breakout dan condong kuat ya breakoutnya. Tapi kenapa dia turun sampai sini? Itu adalah selling pressure ya. Jadi deviasi 1 belum ditembus dengan baik. Oh ya, lupa ini nomor 6 ini ada ekor atas bawah ya. Ini ketutupan garis. Itu adalah loss momentum breakout yang ada di strong downtrend ya. Jadi breakoutnya uptrend, jadi waspada untuk melanjutkan buy di sini. Oke, itu aja. Setelah nomor 8, nah di sini nomor 8 muncul keraguan-raguan. Kenapa dia nggak candlenya strong down ya? Padahal tekanannya kan downtrend juga. Harusnya dia strong down di sini. Ya kan? Kalau di sini bearish hanging man. Malah dia close-nya di area sini, area support ya. Makanya kita curiga ini apa jadi apa yang ini ya. Itu. Jadi nomor 10 tunggu ya. Karena kita nggak yakin di sini. Bearish juga bisa, bullish juga bisa. Jadi 50-50 yang mana gitu ya. Oke, ternyata nomor 10 bearish ya. Bearish candle. Kenapa dia bearish ya? Karena pengaruh tren, ya kan? Downtrend. Tapi di sini kita sell beresiko nanti ke depannya. Ya. Kalau misalkan trennya nggak kayak gini, kita sell di sini kita loss lagi ya. Seperti itu. Jadi kita usahakan mencari peluang-peluang yang terbaik aja gitu yang membiasakan kita untuk follow the trend ya. Oke, setelah nomor 10 maka formasi kita lihat di sini candlenya nggak terlalu bagus juga. Kalau di sini bilang SCI atau breakout, ini bukan candle breakout ya. Karena ini retracement. Kalau ini reversal pattern ya atau fake breakout, maka di sini harusnya SCI, tapi ini enggak SCI atau HPT ya. Tapi ini enggak candle HPT. Maka candle ini harusnya breakout. Maka kalau ini bukan HPT, ini kan retracement. Ini kan harusnya breakout setelah retrace. Ternyata juga ekor atas ekor bawah. Nah, ini meragukan juga karena tekanan down ini saya ragu di sini ya. Makanya di sini jangan sembarangan open posisi ya. Seperti itu. Jadi saya nggak sarankan di nomor 10 itu untuk open posisi buy ya. Oke. Kemudian nomor 10 dan nomor 9 ini membentuk apa? Engulfing, bullish engulfing ya kan? Bullish engulfing lemah pada ranging market, close di resisten. Oke, close nomor 10 di mana? Di resisten ya kan.
Jangan lupa tekanan downtrend ya. Jangan sembarangan bullish engulfing langsung buy. Padahal IMA-nya condong ke bawah semua. Gitu ya. Tetapi di sini saya juga ragu ya untuk open sell atau buy di sini. Kalau saya buy, tekanan atas downtrend ya. Kalau saya sell di sini, ini ada bullish engulfing, ini ada fake breakout. Siapa tahu jadi nembus ya kan. Nah, untuk itu ditunggu dulu ya. Di sini ada yang namanya dark cloud cover ya, dark cloud cover di sini 10 dan 11. Nah, di nomor 11 ini kita tahu bahwa di sini adalah proses ranging area atau konsolidasi dalam time frame yang lebih besar ya. Tuh, sampai nomor 12 juga nih. Di sini juga saya nggak sarankan sell ya. Kenapa? Karena di sini bisa bullish support ya. Tuh, pada akhirnya dia support ya. Kenapa begitu? Karena di sini SCI ya, setengahnya adalah support, bisa jadi fake breakout di sini. Naik, turun, naik, turun. Itu apa? Proses ranging. Rangingnya di mana? Di antara deviasi 1 ya. Ini deviasi 1 kena nih. Artinya deviasi 1 itu nggak siap ditembus untuk ke atas gitu ya. Makanya dia ranging di sana. Tekanan downtrend itu melawan ke bawah, jadi dia ranging di sini. Nah, kalau ranging market ya. Kalau ranging market itu apa? Doji ya. Ingat, ranging market itu membentuk doji, entah dia mau support, mau resisten, hasilnya doji semua ya. Karena ranging market. Sorry, ini saya mau gambar ini. Ini kan, ini udah saya tandai kotaknya ya, dari sini sampai sini sampai sini. Kenapa ini bullish nomor 13? Kenapa ini enggak retracement candle? Karena ranging market ya. Kalau ini trending dia udah turun. Makanya kita waspada di area seperti ini. Ada engulfing, kita buy, kita loss. Kemudian ada kayak strong, ini retracement, kita sell, kita loss ya. Itu harus perlu diwaspadai. Ini adalah kotak dari yang namanya doji ya. Opening ini lihat ya. Nomor 6, closing nomor 13 di mana? Opening, closing, kalau tarik garis lurus ini doji ya, ekor atas bawah. Kalau kita ambil nomor 5, ada nggak yang closing di sana di openingnya nomor 5? Opening di sini ya, karena di sini hammer. Closing di mana? Nah, nomor 12 kena closing ya kan. Berarti ini doji ya. Ini support bawahnya. Nah, doji dari beberapa candle ini, 7 candle ya, memerlukan breakout yang besar. Breakoutnya mana? Ini. Nah, kalau dia doji begini, ya, supportnya ini perlu candle besar. Kalau dia searah trend ya kayak gini. Nah, di tengahnya ini adalah resisten 1, di atas adalah resisten 2. Jadi potensi di sini ada untuk turun karena tekanan downtrend. Nomor 13 apa yang dilakukan? Dia naik sampai setengahnya ya. Kemudian dia langsung breakdown ke bawah. Ini baru breakout asli ya. Ini adalah membentuk bearish engulfing ya. Ini nomor 14, bukannya dia ranging di sini ya. Bukannya dia ranging di sini, bisa jadi. Ya. Kalau tekanannya ini enggak seperti ini atau agak datar, waspada di sini open sell ya. Karena di sini bisa bullish, tapi kalau seperti ini jarak antara 20, 50 dan 100 kita masih bisa open sell di sini. Kenapa? Karena rangingnya udah berlaku di sini di atas ini. Jadi di sini ini adalah breakout tekanan tinggi ya. Makanya nomor 15 kita bisa sell dan nomor 16 pun kita bisa sell. Kenapa? Karena ini cenderung adalah merupakan strong trend. Nomor 15 adalah retracement ya. Retracementnya beres, artinya bullish nggak ada kesempatan di sana. Dan juga dia breakout ini ya. Breakout ekor 3 dan 4 ini. Makanya nomor 16 kita bisa open sell. Kemudian 14, 15, 16 apa? Itu adalah 3 black cross ya. 3 black cross.
identik dengan yang namanya loss momentum. Jangan open meneruskan di candle keempat, berbahaya sekali. Kalau trennya ini kan cenderung strong ya, tapi bullish jadinya nomor 17. Kenapa? Ya karena loss momentum ya, tren itu memerlukan retracement. Ini tren sehat namanya ya. Turun, retracement, ranging. Ini turun, retracement, turun. Ini tren yang healthy ya, atau ada retracement bullishnya. Oke, setelah nomor 17 apa? Nah, baru di sana kita bisa open posisi sell. Kenapa? Karena tren ya. Kemudian ini candlenya nggak mengandung informasi apa-apa ya. Jadi di sini nggak ada ruang support. Ini ada tren. Kemudian ini tidak menembus 50% body candle 16. Jadi di sini otomatis kita harus sell meneruskan tren ya. Nah, setelah nomor 18 karena dia closing tepat juga hampir di opening nomor 17 ya. Maka di sini saya nggak sarankan open posisi sell. Kenapa? Karena ini udah ciri-ciri adanya loss momentum. Loss momentum bukan berarti kita harus open buy ya. Tergantung lihat candlenya, situasinya di mana. Karena yang bisa terjadi adalah seperti ini. Dia itu terjadi temporary atau down sementara atau perburuan stop loss di sini. Setelah down dia membentuk pola yang namanya fake breakout. Nah, di sini baru kita bisa open buy. Oke, lanjut nomor 19. Candlenya beres ya. Itu adalah candle apa? Setelah retracement itu candle breakout ya. Tapi waspada, breakoutnya terjadi setelah nomor 18 itu identik dengan loss momentum ya. Kalau tekanannya ini strong ya, ini nomor 20 nggak usah retracement lagi karena seperti di sini ya. 3 black cross baru retracement. Ini condong strong ya. Tapi kalau dua candle dia udah retrace, artinya apa? Potensi fake breakout sangat tinggi. Kalau udah dua candle dia retrace. Kalau 3 candle dia retrace ya, maksudnya tidak close di atas 50% body candle nomor seperti ini 19, maka kita bisa asumsikan dia masih akan turun ya. Kenapa? Karena dia nggak melakukan fake breakout, belum melakukan fake breakout gitu ya. Nah, kalau nomor 20 ini gimana? Dia dua candle udah retrace, artinya apa? Artinya tren cenderung tidak terlalu kuat turun ya. Apalagi nomor 20 itu mencirikan adanya fake breakout di sini. Karena di sini ada level sebenarnya di bawah sini ya. Di tengah-tengahnya ini yang sulit untuk ditembus oleh price. Jadi price perlu naik dulu. Nah, nomor 20 ini apa? Takutnya di sini retracement ya. Jadi saya nggak sarankan open posisi sell di sini atau menganggap nomor 20 adalah retracement ya. Kenapa? Karena tekanan masih down, 20 EMA masih di atas banget. Nah, setelah nomor 20 terbentuk, nah ini baru kita sadari bahwa di sini ada pola yang namanya morning star ya di sini. Saya lupa ini garis petunjuknya. Morning star. Kenapa di sini morning star? Karena di sini ada breakout nomor 19, ada breakout nomor 21. Nomor 21 candlenya apa? Candle wick atas, wick bawah. Itu candlenya doji, ya kan? Ini kan hampir bullish ya. Tapi dia doji ya. Dia kan begitu doji kalau digabung 3 candle. Nah, kalau seperti itu berarti kemungkinan candle 21 itu lemah ya, atau breakoutnya masih lemah. Jadi tunggu retracement. Apalagi di strong downtrend ini kita mau open posisi buy strong. Setelah melihat candle 24 ini nggak strong, berarti kan nggak masuk logika ya. Jadi kita tunggu retracement. Atau siapa yang tahu di sini terjadi konsolidasi atau beresnya sampai bawah sini ya. Ternyata nomor 22 itu adalah retracement candle karena dia tidak menembus 50% body dari candle nomor 21 yang cukup lemah ya. Kalau ini konsolidasi di sini udah turun dalam ya. Nah, oleh karena itu kita memutuskan bahwa nomor 22 adalah retracement candle. Jadi, kenapa retracement candle?
Karena dilihat juga bahwa di 18, di 20 itu setengah ekor 20 adalah SCI atau adalah support. Kemudian nomor 18 juga support ya. Jadi ini di sini layak banget open posisi buy. Karena downtrend sudah berakhir, di sini terjadi fake breakout. Nah, setelah nomor 23 deviasi 1 kena tembus ya, kita bisa open buy lagi. Gitu. Di sini baru kita open buy. Kenapa? Karena ini identik juga dengan breakout yang strong karena deviasi 1 kena ini. Setelah retracement dia breakout, maka di sini potensi tenaganya masih ada untuk meneruskan ya. Karena dia udah retrace di sini. 2 candle di sini waspada ya. Ini 2 candle retrace. Karena kita melawan strong downtrend, jadi waspadai meneruskan bullish ya, hati-hati. Oke teman-teman, itu aja ya. Dan mungkin ada yang belum saya baca ya, saya nggak sempat baca ini strong breakout SNR dan satu deviasi BB ya. Jadi deviasi BB ini harus ditembus dengan strong ya. Kemudian di sini ada tentative breakout at the end of a trend, kepala datar. Oke, ini kepala datar lupa saya sebutkan tadi. Breakout dengan kepala datar di akhir trend begini. Bagaimana kita tahu ada di akhir trend? 1, loss momentum. 2, bearisnya kebanyakan. 3, trennya adalah tren yang sehat ya, atau cenderung tidak bearish gitu ya. Kalau kalian melihat 10 candle bearish beruntun, itu waspada, dia strong banget, bisa menghasilkan 15 bearish candle lagi. Bisa menghasilkan 5 bearish candle lagi ya. Jadi nggak ada retracementnya, itu waspada. Oke, apalagi nggak ada lagi ya di sini. Nah, kalau ranging dalam ruang yang sempit begini ya, satu candle, dua candle ya, 2 candle, 1 candle, 3 candle, 2 candle ya. Ini bullish engulfing gagal ya. Kemudian apalagi? Di sini ada bullish. Oke, di sini bukan ada pattern ya. Dark cloud cover ya, dark cloud cover sukses. Kenapa dark cloud cover sukses di sini di ranging ini? Karena didukung tren yang downtrend atau masih ada tren down ya. Waspada banget menggunakan engulfing di area gini ya, karena dia cenderung akan gagal. Oke teman-teman, secara review ini adalah merupakan pergerakan downtrend, kemudian retracement dan terjadi reversal ya. Downtrendnya di mana? Downtrend di sini ya. Kemudian terjadi retracement di area sini. Retracement itu banyak ya, kadang-kadang ranging ya kayak gini. Ini namanya retracement. Karena di sini ini price itu bertarung ya, antara seller dan buyer itu bertarung, makanya terjadi seperti ini. Kemudian setelah salah satunya tumbang, breakout, trend lagi ya, retracement, trend ya, sampai akhirnya terjadi pola reversal. Waspada seperti ini, loss momentum ya. Ini kan nomor 18 closing di sini loss momentum, karena ini doji 18-17. Di sini harusnya dia breakout kepala datar ya. Nomor 20 harusnya candle bearish lagi untuk penerusan tren. Tapi dia malah bullish dengan potensi di sini fake breakout. Ternyata benar, konfirmasi 21. Nomor 22 tunggu retracement. Kenapa? Karena tekanan strong down, kita melawan tren. Jadi tunggu retracement. Bye ya. Itu teman-teman review singkatnya downtrend, retracement dan proses terjadinya reversal. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.